atas tim Vitality. Alright, kita akan melihat bersama-sama. Seru ya ngeliatnya ya. Oh, ini yang skin aspiran lagi yang kalau dia lagi meteor shower. Go. Seru ya. Tapi Battle of Tank Jungler sekarang Om. Ya, ini beda ya. Di game yang pertama jelas timing adalah segalanya buat di game yang pertama. Tapi buat di game yang kedua ini back and forth ya, atau lebih ke sustain lah. Ya, yang akan menentukan semuanya juga siapa yang jauh lebih sustain untuk bisa menahan damage sembari membiarkan lini belakang mereka nanti yang akan memberikan damage-nya. Oke, tapi sebenarnya alasan juga udah jarang diperlihatkan ya di scene turnamen semenjak adanya Radiant Armor juga nggak sih Om? Iya, itu dia yang memang drastis banget ya buat Changai. Tapi setelah di adjust lagi buat Radinya sebenarnya masih oke aja sih sekarang ya. Ngelihat bagaimana Shinoa tadi membawakan Swift ya kan, terus juga dia bawa Weakness Finder, ini udah jelas lah dia bakal main attack speed. Feather of Heaven bisa jadi senjatanya dia. Golden Staff ya? Iya, Talker ya, dapat 35% attack speed juga. Dan selama masih ada shieldnya ini yang membuat dia sebenarnya powerful ya, karena semua tembakan-tembakannya dia kan bakal ada bonus damage-nya juga. Yap. Itu dia, ada movement juga kan yang bisa diambil. Oke. Tapi memang kembali ya dari segi menit pertama belum ada first blood juga, masih cukup anteng, tapi ternyata di top lane kali ini Nat Ayanabi bakal coba dipegang perlahan-lahan Fumi Echo Vengeance ke arah belakang. Tapi lihat bagaimana first blood kali ini pun bisa diamankan oleh People's Oppressor Radkeishi. Masih bisa menahan damage yang disumbangkan atas 4 pemain di top lane. Wow, itu nice ganking dari tim Vitality, di mana mereka setelah mendapatkan satu jelasnya mereka bisa langsung menuju untuk ke turtle yang pertama. Tapi Charles duel dengan Shinoa juga, selama bisa pecahin shieldnya, ini sebenarnya Charles-nya baik-baik saja karena Shinoa bakal nembakin cuma satu projectile. Iya, tapi kalau shieldnya ada, itu bisa jadi 3 dia. Iya, dan itu kerja keras juga. Cell-nya harus bisa pecahin, tapi Fumi Echo melakukan zoning out dengan Vengeance siap pula. Prasura tapi Keishi. Retribution is on point sehingga turtle ini berhasil diamarkan Smart Omega Empress. Tapi Cindy Moral harus mundur perlahan-lahan setelah adanya kejaran pula yang bisa dilakukan oleh Smart Omega Empress dengan memunculkan Eternal Guard dari Amore. Iya, ternyata turtle-nya tercuri juga jadi keunggulan awal di mana first blood diambil oleh tim Vitality, berhasil dinetralkan juga. Dan bahkan untuk di area bawah ini masih geng ternyata. Bakal ada 3 lawan 1 di bawah. Oh, tapi kayak flicker Chelsea juga untuk mundur. Tapi kalau ngeliat early-nya Smart Omega Empress mereka lumayan unggul lah ya. Di game pertama juga early-nya mereka pegang. Tapi ya itu dia eksekusi mungkin ya nanti. Apalagi kita harus menunggu sampai dengan mid game-nya. Dan tadi dari Smart Omega mereka juga cukup memaksimalkan arus air tadi. Jadi mereka langsung ke bawah terus cepet. Oh, ada gelombang ya. Dan Shinoa satu Feather of Heaven first item buat Chang'e attack speed. Nih, tapi bedanya Amore-nya ini dia build-nya genius kak gitu loh. Kalau nggak build-nya genius kayak sayang aja. Karena yang di bawah itu Chang'e-nya dia kan butuh kan untuk adanya pengurangan magic defense. Biasanya dibuy dengan mid laner mereka. Oke, jadi Genius One dibutuhkan lah ya. Karena kalau ngeliat build-nya harusnya ada terselip item-item attack speed dari physicalnya kan. Iya betul, ada golden staff kan. Harusnya. Oke. Tapi Meteor Shower dibuka untuk clear secara cepat. Perlahan lagi di arah bawah ada rotasi yang memang sama-sama dilakukan juga ya. Ini kayaknya bottom lane akan menjadi tempat favorit atau arena-arena team fight ya. Yep. Itu bakal seru sih di bawah. Apalagi kalau dari minimapnya sih sudah ada 4 ya. 4 dari Smart Omega yang memang sudah stay di bagian gold lane ini untuk bisa melakukan harassment atau bahkan buat plating full turret yang sedang dijaga tadi sama Charles. Jadi positioning apalagi dengan hilangnya atau terpakainya flicker ini akan lebih berbahaya lagi buat Charles. Kalau dia terlalu maju, nyebrang sungai aja itu langsung jadi misteri buat dia. Selamat nanti. Ya, oke. Selagi menunggu juga adanya sedikit technical yang terjadi. Tapi Om, kayak kenapa ya Smart Omega Empress ini mereka juga sebenarnya early-nya cukup enak gitu. Mereka dapetin keunggulan, tapi tidak diikuti dengan objektif yang lainnya. Ya, kalau itu sih mungkin lebih ke eksekusi mereka yang kelihatan gak sih? Kayak mereka memang dapetin objektifnya nih, tapi waktu mereka lagi jalan ke bawah udah kelihatan nih berbondong-bondong tuh dari mapnya juga, jadi bisa diantisipasi sebenarnya gerakan mereka mau kemana. Dan itu yang selalu terjadi sih buat Smart Omega. Mungkin kalau dari tim Vitality-nya ya plusnya mereka jelas mereka reaktif banget ya. Mereka bisa nge-mirror, nge-scanning apa yang dilakukan dengan Smart Omega sudah tadi. Dan bahkan tadi opening mereka sendiri waktu naik ke atas ke XP tuh kayak gak ada info aja, jadi Not Ayanami-nya sendirian itu masih ada di melintas perbatasan sungainya. Oke. Not Ayanami juga
ini jadi bulan-bulanan. Bulan-bulanan. Masalahnya PR-nya banyak loh. Bulan-bulanan warga dia Iya, tadi. PR dia banyak banget kan dari Nat Ayanami. Dia harus join fight-nya. Dia juga ketemu sama, ya kita tahu bagaimana Arlott ya. Iya. Jadi dia punya movement juga kan cepet ya. Arlott Fredrin lagi itu Vengeance kan nyala terus ya jatuhnya ya. Di zoning tadi. Karena knock up kelihatan aku bisa Vengeance skill 2 ya kan. Iya, tadi juga sebenarnya setupnya juga udah bagus banget sih. Arlottnya juga buka ke arah pemain-pemainnya Smart Omega Empress karena zoning, tapi chaotic teamfight tuh ya, kira Retribution yang berhasil untuk diamankan oleh Smart Omega Empress. Wow, ini dia men, 3 loh langsung stay di bagian bawah juga. Jadi full plating ternyata. Oh iya, dan bahkan Vivian hanya berduaan aja dengan adanya Charles. Outer turret akan segera dihancurkan dengan adanya 4 pemain dari Smart Omega Empress yang tidak bisa lagi dipertahankan. Wah, ini main gotong royong sih. Langsung ambil ya. Menit 4 langsung pecah untuk bottom turret milik tim Vitality tadi. 4 pemain mereka setup juga, dan itu sangat-sangat cepat sekali ya buat setupnya. Bahkan mereka membuang 1 Eternal Guard, yang penting mereka dapetin turretnya. Ya, dan it's worth lah ya bisa dibilang juga, karena ini di bawah menit 5 full plating lagi juga tadi yang udah sempat dibahas. Tapi di atas sepertinya ada Black Dagger Form juga yang sudah mengudara. Nah, ini informasi mahal nih, gak ada Black Dagger Form di saat setup menuju ke arah turtle. Iya, benar, ini sudah mulai di setup lagi ya buat turtle-nya. Tapi tanpa Black Dragon Form, unggul untuk tim Vitality sebenarnya, asal tidak kecolong seperti tadi lagi, dimana Casey cuma datang retreat terus kabur. Padahal tadi udah ada Preserver yang dipakai bersama dengan Retribution. Yap, dan sekarang PR dari Vivian untuk bisa memegang, tapi ada satu buah data welcome yang membuat dirinya imun terhadap pada sisi power yang dikeluarkan oleh Vivian. Tapi tabrakan sudah terjadi. Fumi Eko merelakan nyawanya untuk ditukar dengan Red Turtle. Pengejaran terjadi terhadap Vivian. Viviannya pun sudah tidak flicker, tapi selamatlah sudah dengan Red Cyclone Eye yang diinjak, dan Peoples berhasil untuk bisa mendapatkan Turtle untuk tim Vitality. Ya, dan juga membantu Vivian tadi ya, dia motong tadi, memberikan energy eruption agar gak ada lagi yang mengejar mengikuti Vivian. Sementara Charles bagian bawah sepertinya tadi mendapatkan 1 wave di mid dan juga kembali lagi ke bagian bawah. Jadi lagi di zoning ternyata ini buat Shinoa-nya biar gak terlalu mendekat, dan shieldnya pecah. Oh, dapat lagi shieldnya. Dapat lagi. Pecahin sih shieldnya cepat-cepat. Go. Tapi lihat bagaimana damage Pantula, dan bahkan ada damage yang ternyata masih bisa ditanggulangi dengan shield yang dimiliki. Absorbnya save the day, dan Sini Moral pun masih bisa bertahan, mencoba untuk melarikan diri, dan bahkan kali ini pun Sini Moral yang harus tumbang walaupun dia sudah mengcopy ke arah Guiding Wind dan juga ke arah satu buah Circling Eagle untuk kabur. Itu Guiding Wind save the day banget Iya. ya, karena shieldnya selalu bisa didapatkan oleh Shinoa tadi. Dan akhirnya dia survive. Sudah ada 1 swap lane yang terjadi dari Smart Omega, dan tim Vitality mereka harus kehilangan tadi untuk Sini Moral. Sudah nice play, tapi ternyata backup dari Smart Omega jauh lebih rapat lagi. Mereka langsung nempel semuanya dari build itemnya. Barat dengan 1 Molten Essence di bagian topnya. Ini dia Blood Wings, next item buat Shinoa, nambah shieldnya, jadi gak perlu terlalu khawatir ya kalau memang pecah nantinya. Jadi dia bisa aktifin, dia bisa simpan nanti buat skill 2-nya terus-terusan. Sementara di bagian bawah ini belum cabut sama sekali untuk turretnya. Tim Vitality sepertinya mereka ingin langsung nabrak bagian bawah, tapi Merai Flash of the Oasis ini dia, itu yang akan membuat teman-teman dia lebih sustain jauh. Yap, ada shieldnya. Jangan lupakan juga Favor. Tapi Amore beserta Nat Ayanami sekarang sudah mulai bergerak ke arah bawah. Tidak akan membiarkan altar turretnya dicicil oleh Charles, sedangkan membiarkan juga Shinoa-nya sendirian saja. Dia punya power clear yang enak banget juga. Tapi bedanya mungkin kalau ngelihat canggahnya di Goldland, dia nggak ada kesempatan, minim lah kesempatan buat curi-curi ke arah purple. Biasanya kan kalau di mid kan dia camp di rumput, Iya. dia tembak dari jauh. 1 kali missile shower biasanya hilang kan purple. Ya, tapi ini enggak sih kalau yang ini karena attack speed juga ya. Meteor showernya, tapi turtle-nya masih diajak untuk Yep, Black Dragon Form langsung ternyata landing Nat Ayanami, tapi Peoples kembali ke Retribution yang on point atas dari arah belakang. Turtle berhasil didapatkan oleh tim Vitality. Fumi Eko terjebak, masih ada flicker untuk mundur ke arah belakang. Meteor shower masih bisa dihindari dengan cukup baik, tapi Merai mencoba untuk memanggil Shinoa. Peoples-nya pun 1 hit terakhir lagi yang gak bisa bertahan lebih lama karena Keishi pun hadir untuk bisa menyumbangkan damage yang cukup, sehingga kali ini Peoples harus terpunish di area tengah. Oh, itu meteor shower sebenarnya damage-nya gak terlalu besar, tapi basic attack Shinoa nih yang harus diwaspadai juga karena sakit banget tadi buat basic damage-nya dia. Sementara tumbangnya Peoples tadi memang mereka dapetin turtle-nya ya. Cuman ya itu dia pertukaran yang jauh lebih didapatkan oleh Smart Omega Empress, di mana mereka memenangkan untuk pertukaran tim fight yang terjadi tadi. Charles jelas masih butuh item juga, sementara Guardian Helm baru selesai bagi Keishi. Sangat-sangat tebal, dan ini sangat dibutuhkan waktu untuk Charles untuk bisa melakukan farmingan, karena untuk memberi
damage ini bakal masuk dari Charles saja untuk tim Vitality. Yap. Dan yang ngelihat dari kelima bahkan keempat pemain dari Smart Omega Empress, Detonas Welcome yang terkonek menuju ke arah seorang Peoples, masih bisa mundur secara perlahan. Sini Moral mencoba untuk memberikan ada sedikit dealing damage tambahan untuk bisa membuat dari Vivian Flicker dikeluarkan untuk bisa menghindari Meteor Shower dari Shinoa yang akhirnya juga memang udah mulai menembus defensif dari Vivian. Karena dia bawain Blood Wings tadi kan. Iya. Jadi masih ada magic power tambahan juga untuk bisa lebih efektif lagi memberikan Meteor Shower. Dan Smart Omega Empress, tapi gold mereka masih bisa dikejar berkat satu turret yang bisa dicabut juga ternyata untuk di bagian bawah tadi. Ada Fumi Echo yang turun dan bisa mendapatkan turret tersebut. Sementara setup ini dia untuk di purple, apakah ada orang? Nggak ada sama sekali. Dan sayangnya tadi ya, sini Moral masuk tuh ke Pas area ya. blastnya tuh. Pas banget waktu lagi Pas. Arcane Shade. Itu adalah bukti bahwa rezeki mah udah ada yang ngatur. So, tiba-tiba dia dash ke situ kan. Padahal emang nggak, sebelumnya nggak ada orang. Tapi perlahan Smart Omega Empress mereka udah balik unggul loh Om ini. Yep. Golden Stuff. Itu udah 3 item yang penting sih sebenarnya buat Shinoa-nya ya. Blood Wings-nya itu buat nambahin shield-nya tadi. Sekarang dia udah punya Golden Staff juga, ada tambahan attack speed plus damage-nya dia ya di serangan yang ketiga nanti bisa double damage untuk pemberian basic attack. Dan Lord ini akan menjadi satu Lord yang bisa dibilang nggak terlalu menentukan juga, tapi siapapun yang menangnya jelas mereka akan unggul untuk mencabut inner berserta dengan outer turret dari masing-masing tim. Oke. Lord, ini topnya rame banget nih kayaknya. Ada pergerakan yang dilakukan oleh Sini Moral, ternyata berubah menjadi Matilda untuk bisa menabrak arah Shinoa, tapi memang nggak ada follow up damage yang cukup ya. Ada sedikit buying time yang dilakukan, sehingga kali ini Lord akan segera dipoke perlahan oleh People. Yep. Dan lihat nih, masih dengan satu buah Lord yang ditarik ulur juga. Tim fightnya sebenarnya lebih ke tengah ya, siapa yang bisa ngepok lebih dalam juga. Notanya Nami belum berubah menjadi Black Dragon Form atau sedang dalam cooldown dan bisa dipok. Ini bagus banget karena kalau dia bisa ngepok sampai dengan half HP-nya, jelas ini Lordnya bakal jatuh ke tangan tim Vitality. Ya, dan Chelsea ini masih 0-0 loh. Yep. Ya dari tadi memang belum diajakin ke tim fight ya. Dia masih struggling dengan laning, kalah range harusnya dari Shinoa. Tapi untuk Lord sekarang udah mulai ditahan lagi. Akankah di reset? Karena Shinoa sudah mulai hadir juga untuk bisa mengecek rerumputan. Tapi di sisi lain, ternyata ini cukup jauh. Peoples membuat adanya Lord itu terreset dulu. Tapi nggak jauh-jauh banget ya, karena sudah ditahan lagi sekarang buat Lordnya. Oke. Kalah retri sebenarnya buat Peoples. Harusnya, karena dalam keadaan yang tertinggal juga, tapi kali ini dengan adanya Pressure Rod dan juga Minon Fury yang dibuka oleh Vivian membuat tidak adanya pergerakan yang bisa dilakukan oleh Keishi. Namun dengan adanya Fumi Echo yang bakal coba ditabrak lagi dengan satu buah Vengeance mundur ke arah belakang. Fumi Echo mencoba untuk bertahan sekuat tenaga, tapi Petrify-nya pun tidak membuat dirinya bisa bergerak lebih banyak. Tapi Charles menukarkan hal tersebut dengan satu buah outer turret yang hancur pula di arah tengah. Yap, dan itu yang penting ya, outer turret yang memang nggak bisa kembali respawn. Itu dia. Iya, dan terlalu fokus mungkin untuk mengejar Fumi Echo, tapi ya harus dikorbankan ternyata ya untuk adanya satu faktor distraction juga untuk mendapatkan alternate turretnya. Oh, tidak ada Black Dragon Form. Hati-hati, Fierce Dive sudah diaktifkan. Pressure Rod damage masih belum terasa ya untuk bisa instan menumbangkan karena Ayanami. Tapi Lord sudah berjalan di arah atas ya. Ya, bakal di slow pose saja sih. 3 lane mungkin adalah yang terbaik sekarang untuk tim Vitality, di mana mereka bisa memaksimalkan efek dari Super Minion untuk mencabut inner turret milik Smart Omega Empress. Untuk bagian topnya bisa dikawal misalnya, tapi ya Super Minion jelas jauh lebih efektif ya untuk di bawah menit 12. Wah, itu nice banget, kegeser ya. Kegeser sedikit sehingga Meteor Shower-nya nggak fokus dan nggak push langsung juga ke arah Lordnya. Menginjak ke arah tengah kali ini Fumi Echo, Final Slash dibuka. Keishi yang bakal coba untuk dipegang perlahan, tapi permasalahannya Circling Eagle mencoba untuk membalaskan keadaan Vivian yang akan ditabrak, ternyata tidak, merainya putar balik. Yap, dan ini masih bisa di hold oleh Smart Omega Empress. Ingat mereka punya Vexana. Yep. Untuk defense-nya mereka bakal kuat banget, plus ada Shinoa juga dengan Meteor Shower-nya dia. Jadi tinggal nunggu untuk item keempat Shinoa ini mau kemana nih sekarang nih. Karena attack speed-nya dia kan udah punya nih, Feather of Heaven, ada Golden Staff. Kalau mau nambahin attack speed lagi ya boleh-boleh aja, kalau enggak ya jelas Holy Crystal. Holy Crystal. Iya. Walaupun mahal ya sekarang. Walaupun mahal ya, 3.000 ya. 3.000. Ya, tapi 185 magic power itu bukan kaleng-kaleng tuh. Betul. Oke. Menuju ke arah bawah. Fumi Echo yang akan menjadi satu garda terdepan pula. Final Slash-nya Keishi masih terlalu sustain untuk bisa ditumbangkan secara instan. Dan kembali dari Meteor Shower-nya ada Circling Eagle kopian lagi yang membuat dari sini Moral ternyata dimakan sudah dengan satu buah Detonas Welcome. Sini Moral tumbang. Begitupun dari Vivian yang tidak lagi bertahan lebih lama karena dua pemain dari tim fighter bakal coba dipegangin perlahan oleh Ayanami dan Charles. Satu buah outplay pula yang bisa dilakukan membuat dirinya pun bisa
biasa Fumi Eko menahan 3 pemain tadi. Wow. Dipisah 3 pemain tersebut dan bahkan dia masih survive selama itu. Dan meskipun hilang purple buff milik tim Vitality, tapi waktu yang dibeli oleh teman-teman yang membuat mereka akhirnya tidak mengalami kerugian yang terlalu besar. Dan bahkan Lord ini bisa jadi di setup duluan lagi oleh tim Vitality. Wow. Itu Fumi Eko sih ngebayangin parah sih. Tapi itu 2 loh berarti. Chell sama Fumi kan, Yep. yang dikejar gak tumbang. Tapi Fumi sih kayak itu 3 orang loh. Iya, ini 3 di tengah, dibawa lagi ke kanan strong banget atas. Oke, Amore ya. Satu Blood Wings, ini Blood Wings jadi item yang murah banget, tapi bukan murahan ya teman-teman. asik. Ada shieldnya loh. Iya. Ada shieldnya. Bisa jadi ya item pertama kedua bahkan sekarang buat dipakai banyak Iya. user match ya. 1 atau 2 itu item Nodi, Blood Wings biasanya gitu Iya. biasanya. Setelah COD udah gak laku kan, Yep. NOD itu udah jadi pilihan nih. Yep, NOD first. Opsi-opsi banget ya. Tapi Merai mencoba untuk menabrak arah Chelsea yang membuat dari Merahnya pun terjebak. Efek Town yang membuat dirinya tidak bisa bergerak lebih leluasa lagi. Amore flicker ke arah belakang. Pressure Rat sudah mulai dibuka. Tapi ada satu Black Dragon Form yang sudah mulai dikeluarkan pula. Ternyata hanya untuk bisa melarikan diri saja dari Nat Ayanami. Oh, tapi top di bagian atas sana minion yang berjalannya agak-agak sulit sih buat tim Vitality kalau memang mereka mau nge-clear ya di bagian topnya. Sepertinya untuk turretnya bakal dibiarkan saja pecah dan mereka akan fokus untuk mendapatkan Lord ini. Enhance Lord memang mau dipaksakan sekarang karena ada waktu untuk memaksakan Lord ini. Udah lihat itu pasif dari quick draw ya, double shot. Shinoa-nya semakin di belakang semakin menyakitkan juga damage yang diterima, tapi Final Slash-nya korek karena 2 orang sekaligus. Amore yang ternyata menjadi targetnya dan bahkan 2 pemain yang total hilang karena double kill. Diamankan oleh Fumi Eko dan bahkan Keishi tumbang di tangan dari Charles, membuat dari Lordnya pun jatuh ke tangan dari tim Vitality. Menyisakan Merai dan Shinoa saja untuk bisa melakukan defense sejauh ini. Yap, dan tidak ada kerugian sama sekali bagi tim Vitality. Mereka dapetin 3, mereka dapetin Lordnya. Mungkin yang ruginya ya karena mereka tadi ya untuk wave management di bagian atas yang memang harus ya dibiarkan saja karena gak ada waktu lagi untuk bisa kembali untuk melakukan clear. Tapi sementara Smart Omega sedang dalam posisi defensif. Mereka yang bakal menunggu juga, dan ingat mereka masih memiliki yang namanya Meteor Shower nih. Yap. Ini yang berbahaya karena Meteor Shower-nya akan bisa clear cepat dan juga ya Meteor Shower-nya bisa dikombinasikan bersama dengan pasif dari Vexana itu sendiri. Oke. Tapi udah spawn lagi juga ya pemain-pemain dari Smart Omega Impress. Mereka bakal mendefense dengan adanya 5 pemain yang siap. Tapi Lord berjalan di arah tengah dan bahkan tersisa 3 base turret aja, Om. Iya. Nah, ini dibiarin dulu nih buat slow push ya berarti. Mereka bisa nunggu, soalnya Fumi Eko harus bisa setup dengan Final Slash-nya. Biasanya yang kena sih selalu Keishi ya dari tadi ya. Iya. Oh, Shinoa-nya udah buka Meteor Shower ke bawah. Membiarkan Lord-nya juga kali ini bakal coba untuk ditahan dengan Eternal Guard yang sudah diaktifkan di tangan Amore. Tapi Nat Ayanami bakal lebih fokus ke arah atas dulu. Detonas welcome dari Final Slash-nya connect lagi ke arah 2 orang sekaligus dari Vivian yang menjadi target yang mencoba untuk flicker ke arah belakang. Tapi Petrify Gaming connect ke arah 2 orang sekaligus. Nat Ayanami-nya pun mundur perlahan. Belum ada yang tumbang. Battle spell kali ini juga sudah mulai di-trigger masing-masing. Cinemorol bakal coba untuk maju lagi perlahan-lahan, tapi Cinemorol masih bisa melarikan diri dengan gocekan maut. Tapi Meteor Shower again menjadi satu pengusiran mundur yang bisa didapatkan, dan bahkan Merahnya terangklay dengan adanya satu bottom position yang juga bisa dilakukan oleh Fumi Eko. In total 2 pemain dari Smart Omega Empress berhasil dihilangkan. Wow, itu pas banget nih. Timing ketika melompat ke depan dengan guiding wing-nya, langsung ditampar dengan Final Slash. Wow. Dan itu punishment yang luar biasa besar karena sekarang hanya dengan 3 pemain yang harus melakukan posisi defense. Oke. Dan bahkan Nat Ayanami ini tidak bisa menahan lagi damage yang disumbangkan oleh Charles, dan kali ini